Came out of the dry cleaners. Di awal film, kita akan diperkenalkan dengan Frank, yang merupakan supir pribadi seorang pejabat. Namun tak banyak yang tahu, kalau dulunya, Frank adalah seorang pembunuh bayaran pro, namun Frank sudah lama bertobat. Saat hendak beranjak pergi, Frank malah dihadang oleh sekumpulan berandalan bersenjata, yang berniat akan merampok mobil Frank. Sorry. You don't want to. Tanpa melakukan perlawanan sedikit pun, Frank langsung menyerahkan kunci mobilnya. Namun sialnya, mereka tidak bisa menyalakan mobil canggih tersebut karena ternyata, hanya Frank yang tahu kode untuk menyalakannya. Kemudian, mereka mengancam akan menghabisi Frank, apabila Frank tidak segera menyalakan mobil tersebut. Menanggapi ancaman dari geng berandalan tersebut, maka inilah yang diperbuat oleh Frank. Came out of the dry cleaners. Setelah berhasil melumpuhkan geng berandalan tersebut, Frank langsung pergi untuk menjemput anak si pejabat. Singkat cerita, Frank tiba di sekolah anak si pejabat yang diketahui bernama Jack. Ternyata sudah 1 tahun, Frank menjadi supir si pejabat. Sehingga Jack tampak begitu akrab dengan Frank, layaknya seperti ayah dan anak saja. That's all you'll know. A loaf of bread? A light bulb. Sesampainya di rumah Jack, kita akan diperkenalkan dengan kedua orang tuanya, yang bernama Henry dan Audrey. Dari dalam mobilnya, Frank menyadari kalau orang tua Jack sedang berdebat. Audrey kesal karena Henry yang seorang pejabat, setiap hari selalu sibuk, dan jarang ada waktu untuk anaknya. Alasan itulah yang membuat Jack tidak begitu dekat dengan ayahnya. Malahan, Jack lebih akrab dengan Frank, yang hanyalah seorang supir biasa. Come on. What's the point in having rules? May I have a few ever snacks in the Tak lama setelah suaminya pergi, Audrey lantas menghampiri Frank untuk meminta bantuan Frank mengantar Jack ke dokter gigi besok hari. Dari tatapan Audrey kita bisa melihat bahwa ia sudah jatuh cinta kepada Frank yang selalu ada untuknya. Well, we're all gonna miss you when you're gone. Turning the car around so that Jack waited for a year that he would. It's worth. I think you've done a great job. Namun tanpa Frank sadari, percakapan antara dirinya dan juga Audrey telah direkam oleh seseorang. Adegan berpindah memperkenalkan kita kepada seorang ketua mafia yang diketahui bernama Gianni. Tampak Gianni sedang berlatih bela diri bersama para anak buahnya. Seusai itu, Gianni dihampiri oleh 3 orang ilmuwan. Mereka datang untuk menyerahkan serum formula virus yang sangat mematikan, beserta dengan cairan penawarnya. Apa yang Gianni perbuat dengan formula virus mematikan tersebut, semua itu akan kita ketahui nanti. Is it stable? Yes. See you tomorrow. Beralih ke Frank, yang sedang bersantai di rumahnya. Lalu datanglah Audrey, yang dalam keadaan mabuk berat. Audrey lantas mengajak Frank untuk bercocok tanam dengannya. Tapi tentu saja, Frank menolaknya secara baik-baik. Mengingat, Audrey adalah istri bosnya, yang sudah sepatutnya Frank hormati. Ternyata Audrey menjadi seperti ini, sebab ia begitu kesepian, karena suaminya jarang ada di rumah. Setelah keadaan Audrey mulai tenang, Frank pun lantas mengantarnya pulang. Adegan beralih ke sebuah klinik, lalu datanglah tangan kanan Gianni, yang diketahui bernama Maria. Tanpa berbasa-basi lagi, Maria langsung menghabisi dokter dan juga perawat di sana. Tak lama setelah itu, Frank tiba di klinik tersebut, sembari membawa Jack, yang akan memeriksa giginya.
Kemudian, Frank disambut oleh Maria, dan juga anak buahnya yang menyamar, sebagai seorang dokter dan suster. Kemudian, mereka bergegas membawa Jack ke sebuah ruangan, untuk segera diperiksa. Frank merasa ada yang aneh, dengan gelagat Maria dan anak buahnya, yang bertingkah bukan seperti petugas medis. Namun fokus Frank terganggu, ketika ditelepon oleh sahabatnya, yang diketahui bernama Roy. Roy yang seorang polisi, mengatakan kepada Frank, kalau ia sudah berada di bandara. Dan Roy meminta Frank, untuk segera menjemputnya. Frank mengatakan kepada Roy, kalau ia sedang ada urusan, dan Frank meminta Roy, untuk langsung mendatangi rumahnya saja. Namun di tengah panggilan tersebut, Frank tak sengaja melihat lambang tato, yang ada di tangan salah satu dokter. Yang mana tato tersebut, adalah lambang tato geng mafia. Pada akhirnya Frank sadar, kalau mereka adalah kelompok mafia, yang ingin mencelakai Jack. Dugaan Frank 100% benar, mereka bersiap akan menyuntikkan Jack, dengan serum formula virus berbahaya. Namun aksi mereka tersebut, berhasil digagalkan oleh Frank. Kemudian, Frank menyuruh Jack, bersembunyi ke tempat yang aman. Sedangkan Frank yang tak memiliki senjata, akan mencoba menghadapi mereka semua, menggunakan benda-benda di sekitarnya. Di sini Maria dibuat kesal, dengan aksi Frank yang sangat lihai, menghindari setiap serangan yang ia lancarkan. Sehingga pada akhirnya, John berhasil membawa Jack keluar dari klinik tersebut. Kemudian, Maria menugaskan anak buahnya, yang menunggu di dalam mobil, yaitu memasang sebuah alat peledak, di bawah mobil milik Frank. Setibanya di tempat parkir, Frank bergegas membawa Jack melarikan diri, menggunakan mobilnya tersebut. Frank dan Jack berhasil lolos, dan di waktu yang bersamaan, dua orang polisi tiba. Maria yang murka karena gagal menangkap Jack, ia pun lantas melampiaskannya, dengan membantai kedua polisi tersebut. Ternyata hari ini adalah hari ulang tahun Jack, dan kedua orang tua Jack, sudah menyiapkan pesta megah di rumahnya. Bahkan, ayah Jack yang sibuk bekerja, menyempatkan diri menghadiri pesta tersebut. Singkat cerita, Frank sudah tiba di depan rumah Jack. Namun saat hendak turun dari mobil, ponsel Jack malah berdering. Ternyata yang menghubungi Frank, adalah Gianni yaitu si ketua mafia. Gianni mengatakan kepada Frank, perihal sebuah alat peledak, yang ia pasang di bawah mobil Frank. Yang mana mobil Frank tersebut, dapat Gianni ledakan kapan saja. Karena pemicu alat peledak tersebut, Gianni lah yang mengendalikannya. Bukan cuma itu saja, sniper G2 juga sudah bersiap siaga, untuk menembak Frank dan juga Jack. Apabila mereka berdua, nekat keluar dari mobil tersebut. Jika Frank ingin Jack selamat, maka Frank harus mengikuti semua perintah Gianni. Perintah pertama dari Gianni yaitu, menyuruh Frank dan juga Jack, untuk tetap berada di dalam mobil tersebut. Frank yang tidak punya pilihan lain, terpaksa harus mengikuti perintah, si ketua mafia brutal tersebut. Tak lama kemudian, Maria datang, dan langsung masuk ke dalam mobil Frank. Yang mana Gianni menugaskan Maria, untuk menuntun Frank menuju ke markasnya. Saat hendak beranjak pergi, mobil Frank malah dikejar, oleh mobil polisi yang baru tiba, yang berniat untuk menangkap Maria. Sehingga aksi kejar-kejaran, yang diwarnai baku tembak pun terjadi. Untuk menghindari kejaran mobil polisi tersebut, Frank terpaksa menuruti arahan dari Maria, yang mengatur kemana jalur arah, yang harus dilewati oleh mobil Frank. Namun jalur yang diarahkan oleh Maria, justru membuat posisi mereka semakin terpojok, dan bahkan nyaris saja terkepung. Dalam posisi yang hampir terjebak, Frank lantas berinisiatif, mengikuti arah jalur yang ia pilih sendiri. Sehingga dengan begitu, barulah mobil polisi dibuat kelimpungan, dalam mencegat mobil Frank. Karena jalur yang dilewati oleh mobil Frank, adalah jalur yang sangat mustahil, bisa dijangkau oleh akal sehat.
Sehingga pada akhirnya, Frank berhasil menghilangkan jejak dari kejaran mobil polisi. Maria yang tadinya terlihat sangar, sekarang malah terlihat pucat dan ketakutan akibat aksi balapan berani mati dari Frank. Sementara itu, orang tua Jack sudah mengetahui kalau anak mereka sedang dalam bahaya. Seperti biasa, pasangan ini yang semakin panik, mulai saling menyalahkan satu sama lain. Kemudian, si ketua polisi berusaha menenangkan keadaan. Ia mengatakan, kalau Jack pasti akan baik-baik saja, karena ada Frank yang menjaganya. Mengingat, Frank bukanlah seorang supir biasa. Ia memiliki latar belakang dunia militer, yang tentunya sudah sangat terbiasa, berhadapan dengan situasi sulit seperti ini. Not what you expected. Singkat cerita, Frank dan juga Jack tiba di markas Gianni. Sehingga pada akhirnya, Frank melihat langsung wajah si ketua mafia, yang berani mengancamnya di telepon. Tanpa membuang waktu lagi, Gianni langsung menghubungi Henry, yaitu ayah Jack yang seorang pejabat. Gianni mengancam akan menghabisi Jack, apabila Henry tidak menuruti keinginannya. Gianni meminta uang tebusan, sebesar $10 juta, barulah Jack akan ia lepaskan. Dan Gianni memberi Henry waktu 5 jam, untuk menyerahkan uang tebusan tersebut. Apabila terlambat sedikit saja, maka keselamatan nyawa Jack, yang akan menjadi taruhannya. Like we have a deal, don't have 2 hours, Mr. Billings. I don't. Di balik itu, Frank baru menyadari dari pantulan genangan air. Kalau di bawah mobilnya, telah dipasangi sebuah alat peledak. Karena Frank sudah tidak lagi berguna, Gianni lantas menyuruhnya pergi begitu saja. Padahal sebenarnya, Gianni akan menghabisi Frank, dengan cara meledakkan mobil tersebut. Ketika Frank sudah berada cukup jauh dari markasnya, Gianni langsung bersiap, akan menekan pemicu alat peledak tersebut. Frank yang sudah mengantisipasi hal itu, kemudian inilah yang ia perbuat. Frank berhasil mencopot alat peledak tersebut, dari bawah mobilnya tepat waktu. Sehingga Frank dan mobilnya tersebut, berhasil selamat dari ledakan. Sementara Gianni dan kelompoknya, mengira kalau Frank sudah tewas, bersamaan dengan ledakan tersebut. Setelah itu, mereka pergi membawa Jack ke sebuah markas, dengan menggunakan jalur laut. Menyadari kalau kelompok Gianni, mengarah ke bagian utara, Frank pun berencana, akan melacak keberadaan mereka. Kemudian, Frank menelpon Henry, agar disambungkan kepada ketua polisi. Karena Frank berniat akan melapor, terkait kelompok mafia Gianni, yang mengarah ke bagian utara, sembari membawa Jack. Tapi Henry malah memaki dan menuduh Frank, bagian dari anggota Gianni, yang bersekongkol menculik anaknya. Kemudian, Henry menugaskan pasukan polisi, untuk menggeledah rumah Frank. Guna mencari petunjuk, di mana Jack sekarang disandra. Frank yang mendengar semua itu, ia pun langsung mematikan teleponnya. Hello, Frank. Kemudian, Frank menelpon sahabatnya yaitu Roy, untuk segera meninggalkan rumahnya, karena para polisi akan segera datang. Namun sialnya, Roy terlambat, karena pasukan polisi sudah keburu tiba, dan langsung meringkus Roy. Kemudian, Roy digiring menuju ke kantor polisi, guna dimintai keterangan, terkait keterlibatannya dengan Frank. Di balik itu, Frank menghubungi Audrey secara diam-diam. Frank mengatakan kepada Audrey, kalau ia sama sekali tidak terlibat, dalam drama penculikan Jack, seperti yang dituding oleh Jeffrey. Frank meminta Audrey untuk bersabar, karena ia berjanji, akan membawa Jack pulang, dalam keadaan selamat. Frank juga memberitahu Audrey, bahwa penculikan ini, bukanlah sebuah penculikan biasa. Karena saat di klinik, kelompok Gianni berusaha menyuntikkan, serum virus ke tubuh Jack. Call you back. Kemudian, Frank kembali mendatangi klinik tersebut, yang dijaga oleh puluhan polisi. Namun bukan Frank namanya, jika ia tidak bisa menyusup, ke dalam ruangan klinik tersebut. Setelah berhasil menyusup ke dalam ruangan, akhirnya Frank menemukan serum virus, yang gagal disuntikan oleh Maria. Namun sialnya, 2 orang polisi tiba-tiba muncul, dan menembak serum formula tersebut, dalam upayanya untuk menangkap Frank. Setelah berhasil melumpuhkan kedua polisi tersebut, Frank langsung meninggalkan TKP, sembari mengambil salah satu obat di sana. Sementara itu, Jeffrey sudah tiba di lokasi, guna mengantar uang tebusan yang diminta. Terlihat Jeffrey sedang dipantau, oleh sniper jitu utusan Gianni.
Beralih ke Roy, yang tidak jadi di penjara. Karena setelah diselidiki, ia sama sekali tidak terlibat dengan kelompok mafia penculik Jack. Alih-alih dipenjarakan, Roy malah mengajari polisi cara memasak sebuah menu andalannya. Di tengah itu, Roy dihubungi oleh Frank yang ingin meminta bantuannya. Mengingat, Roy masih berada di kantor polisi. Frank meminta Roy untuk mencari data tersangka pelaku yang terlibat dalam penculikan Jack, yang mungkin saja terdaftar di dalam berkas komputer milik polisi. Dan setelah Roy telusuri, Roy menemukan sebuah nama yang merupakan rekan bisnis. Adalah seorang ahli biologi Rusia yang diketahui bernama Dimitri. Kemudian, Roy mengirim titik koordinat, alamat rumah Dimitri kepada Frank. Singkat cerita, Frank pun akhirnya sampai ke rumah ahli biologi tersebut. Dimitri yang menyadari kemunculan Frank, ia pun berusaha melarikan diri. Sehingga aksi kejar-kejaran pun tidak bisa dihindari lagi. Namun Frank yang seorang pengendara handal, tentu dapat dengan mudah menangkap Dimitri. Kemudian, Frank memaksa Dimitri, mengatakan di mana alamat markas Gianni. Tentu saja tak semudah itu, Dimitri bersedia buka mulut, hingga inilah yang diperbuat oleh Frank. Dimitri malah mengira, kalau jarum yang disuntikan oleh Frank, berisi serum virus berbahaya, milik rekan bisnisnya yaitu Gianni. Ia pun bergegas berlari, menuju ke laboratorium milik Gianni, guna mencari obat penawarnya. Kemudian, Frank pun langsung mengikuti Dimitri. Singkat cerita, Frank tiba di laboratorium tersebut, dan ia pun dibuat terkejut. Melihat puluhan manusia, yang dalam keadaan sekarat, karena terpapar virus berbahaya tersebut. Kemudian, bodyguard Dimitri muncul, dan berusaha menghabisi Frank. Meski sempat kewalahan, namun pada akhirnya, Frank berhasil juga menghabisi si bodyguard tersebut. Beralih ke orang tua Jack, yang kembali terlibat perdebatan, yaitu saling menyalahkan satu sama lain. Namun tak lama berselang, mereka mendapat kabar dari polisi, perihal Jack yang sudah ditemukan. Namun sialnya, tidak satu pun yang menyadari, kalau Jack telah terpapar virus mematikan, yang telah disuntikan oleh Gianni. Yang mana virus tersebut, dapat menular dengan begitu cepat, bagi siapa saja, yang bersentuhan dengan Jack. Audrey yang juga tidak mengetahui akan hal itu, ia pun langsung berlari memeluk Jack, untuk memastikan keadaan si anak. Beralih ke Dimitri, yang memaksa seorang ilmuwan, untuk memberinya cairan penawar virus. Namun si dokter menolak memberikannya, sehingga membuat Dimitri marah, dan inilah yang ia lakukan. Di waktu yang bersamaan, Frank pun muncul, dan memberitahu Dimitri. Terkait cairan yang ia suntikan tersebut, hanyalah cairan antibiotik biasa, yang Frank curi dari klinik. Dimitri yang mengetahui akan hal itu, tentu ia sangat marah, dan berusaha menghabisi Frank. Namun Frank dengan begitu sigap, berhasil membalikan keadaan. Kemudian, Frank memaksa si dokter, menyerahkan cairan penawar virus tersebut. Namun si dokter menolak memberikannya, dan malah melemparnya ke bawah gedung. Melihat itu, Frank pun lantas dengan sigap, terjun lewat jendela untuk mengambilnya. Sialnya, satu botol cairan penawar virus, yang telah berhasil Frank raih, sudah dalam keadaan pecah. Sedangkan, yang satunya lagi masih utuh, dan menggelinding ke tengah jalan raya. Beruntung Frank berhasil mengambilnya, sebelum botol cairan penawar tersebut, dilindas oleh truk yang akan melintas. Beralih ke Jeffrey dan Audrey, yang keadaannya sudah mulai melemah, akibat efek dari penularan virus dari Jack. Akan tetapi, Audrey dan juga Jeffrey tidak menyadari akan hal itu. Parahnya lagi, Jeffrey akan melakukan pertemuan dengan para rekan pejabatnya.
Tentu virus yang ada di tubuh Jeffrey berpotensi akan tertular pada mereka semua apabila terjadi kontak langsung. Tak lama setelah Jeffrey pergi, Frank pun menemui Audrey, yaitu secara mengendap, tanpa sepengetahuan pasukan polisi yang berjaga di luar rumah. Frank mengatakan kepada Audrey kalau Jack sudah terpapar virus mematikan yang disuntikan oleh Gianni. Yang mana kemungkinan besar, Audrey dan juga suaminya yaitu Jeffrey, sudah tertular virus dari Jack. Tanpa membuang waktu lagi, Frank langsung menyuntikkan penawar virus tersebut kepada Jack dan juga Audrey, sehingga mereka berdua berhasil diselamatkan dari kematian. Sayangnya cairan penawar itu sudah habis digunakan untuk menyembuhkan Jack dan Audrey, sehingga Frank tidak bisa lagi menyelamatkan Jeffrey yaitu ayah Jack yang juga terpapar virus tersebut. Saat hendak keluar dari kamar, Frank malah dihadang para polisi, sehingga baku hantam kembali terjadi. Namun pada akhirnya, Frank berhasil melumpuhkan mereka semua. Beralih ke Jeffrey, yang sudah tiba di gedung pertemuan. Tak lama kemudian, ia dihubungi oleh Audrey, memberitahu perihal Jeffrey, yang sudah terpapar virus mematikan. Audrey meminta suaminya untuk segera pulang, sebelum virus tersebut tertular pada banyak orang. Tapi karena sinyal di gedung itu sangat buruk, Jeffrey tak dapat mendengar dengan jelas apa yang disampaikan oleh istrinya tersebut. Dan di waktu yang bersamaan, keadaan Jeffrey juga sudah semakin memburuk. Bahkan, para bodyguard dan juga kolega Jeffrey juga sudah terpapar virus yang sama. Beralih ke Frank, yang kembali menghubungi Roy, yang masih berada di kantor polisi. Frank lantas menyuruh Roy untuk menggali info terkait Gianni, guna mencari petunjuk mengenai alamat keberadaan Gianni sekarang. Berpindah ke Gianni, yang sedang bersantai di markas rahasianya, sambil ditemani wanita penghibur. Sembari menonton televisi, terkait Jeffrey yang sedang melakukan pertemuan dengan para rekan pejabatnya. Ternyata inilah tujuan utama Gianni, yaitu menyebarkan virus mematikan tersebut kepada para pejabat kaya raya. Sehingga dengan begitu, Gianni bisa mengkomersilkan penawar virus tersebut dengan harga yang fantastis. Setelah cukup lama meneliti, akhirnya Roy mendapatkan petunjuk terkait alamat markas persembunyian Gianni. Tanpa membuang waktu lagi, Frank langsung meluncur ke markas tersebut, dengan membajak sebuah taksi yang kebetulan sedang melintas. Beralih ke markas Gianni, yang kembali memproduksi penawar virus tersebut, bersama dengan seorang ilmuwan terbaiknya. Di waktu yang bersamaan, Frank muncul, dan langsung membantai puluhan anak buah Gianni satu persatu. Setelah berhasil meratakan mereka semua, Frank langsung mengarah ke lantai atas. Dan Frank kembali harus berhadapan dengan beberapa orang anak buah Gianni yang berjaga di lantai atas tersebut. Namun lagi dan lagi, Frank berhasil membantai mereka semua. Sehingga pada akhirnya, Frank berhasil memojokkan posisi Gianni. Namun Gianni sama sekali tidak gentar, karena Frank tidak mungkin berani untuk menghabisi dirinya. Mengingat hanya dirinya saja yang mengetahui tempat penyimpanan cairan penawar virus tersebut. Di waktu bersamaan, Maria pun muncul, sehingga mereka berdua kembali terlibat baku hantam. Namun kali ini, Frank tidak akan mengampuni Maria. Have a plane to catch. Setelah berhasil menghabisi Maria, Frank lantas berusaha mengejar Gianni yang kabur menggunakan helikopter. Tentunya sembari membawa stok cairan penawar virus tersebut. Singkat cerita, Gianni sampai di landasan pesawat pribadinya dan akan bersiap terbang ke Kolombia. Di waktu yang bersamaan, Frank pun muncul dan langsung menerobos ke dalam pesawat Gianni yang sudah mulai lepas landas. Flight's been canceled. Dalam keadaan terpojok, Gianni masih berusaha menyerang Frank. Sehingga ia tanpa sengaja menembak pilotnya sendiri, hingga tewas di tempat. Dan tak lama kemudian, Frank berhasil melumpuhkan Gianni. Namun di saat yang bersamaan, pesawat tersebut sudah semakin oleng, dan pada akhirnya,
terpental ke tengah laut. Kemudian, Frank keluar dari pesawat tersebut, sembari membawa Gianni, yang sudah tidak sadarkan diri. Hingga pada akhirnya, Frank berhasil mengamankan stok cairan penawar virus tersebut. Di hari berikutnya, Jack melihat Jeffrey, serta puluhan orang yang terpapar virus, telah pun berhasil diselamatkan. Bahkan, Audrey dan juga Jeffrey, tampak sudah mulai akur, dan lebih banyak meluangkan waktu, bersama si anak yaitu Jack. Sedangkan Frank sendiri, memutuskan untuk mengundurkan diri, sebagai supir pribadi keluarga Jeffrey. Saat hendak pergi, Jack ditelepon oleh seseorang, yang berniat memberinya pekerjaan baru. Lalu film pun selesai.